saya ini taruhannya. Sobat Lapor Bang Roni, Sobat LBR dimanapun berada, hari ini ya atau belakangan ini viral lagi ya kasus penistaan agama Ratu Entok di Polda Sumatera Utara yang menjadi perhatian publik. Memang sebenarnya kalau berbicara dengan kasus ini sudah tidak zaman lagi ya, artinya ada membawa-bawa nama keyakinan. Dalam hal ini saya juga sebagai umat yang beragama juga merasa tersinggung dalam hal ini. Tentunya kasus ini juga sudah pernah terjadi penistaan agama seperti Basuki Cahayapurnama sebelumnya BTP. Namun kalau BTP pada saat itu Ahok diduga itu ada muatan politisnya, diduga. Namun dalam hal ini tidak ada politis sama sekali. Ya sebut saja inisialnya RE lah ya. Ya kita juga sebagai umat beragama sebenarnya kita tidak perlu mencampuri agama A, agama B, agama C gitu. Biarkanlah tetap menjalani sesuai dengan keyakinannya masing-masing gitu. Yang menjadi pertanyaan nih, apa ya, ini orang kurang kerjaan atau gimana ya? Tapi terkait dengan pasal 28 Undang-Undang ITE ya, dalam hal ini itu hukumannya di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun dan penistaan agama. Nah ini sebelumnya BTP, Buniyani ya, kasus sebelumnya itu yang ramai di Indonesia mengguncang masyarakat. Sebenarnya kita sudah jelas dalam kebinekaan tunggal ika kita, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, kita dihargai untuk menghayat diyakini, dibebaskan, dan juga sudah diatur dalam konstitusi kita untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi tidak perlu diusik-usik lagi. Nah, saat ini Polda telah secara cepat melakukan proses penanganan perkara. Sudah menetapkan juga. Dan sudah menetapkan ya Bang ya? Sudah menetapkan sebagai tersangka ya Bang ya? Sudah tersangka dengan waktu yang saja. Hal ini tentunya menjadi apresiasi untuk Polda Sumatera Utara dalam menegakkan proses hukum ini ya. Kita apresiasi tindakan cepat, tindakan responsif ya. Seperti simbolnya itu presisi ya dalam hal ini untuk menangani perkara tersebut. Yang menjadi menarik, apa sebenarnya motif dia untuk melakukan yang kita duga ya menistakan agama ya. Namun yang saya lihat juga dia sudah melakukan permintaan maaf. Iya benar. Ya. Namun pertanyaannya, apakah permintaan maaf itu dapat menghapuskan pidana? Itu yang menjadi menarik. Apakah seseorang telah berbuat salah bisa menghapuskan pidananya? Nah, ini akan kita bahas juga di sini. Nah, terus bagaimana konsekuensi hukumnya dan bagaimana prosedurnya lagi. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita bersama ya, bahwasanya keberagaman untuk memiliki agama, berserikat, berkumpul itu sudah diatur oleh konstitusi kita. Jadi kalau agama ya sudahlah, jangan lagi diusik-usik sebenarnya. Gimana Bang? Bincang-bincang kita nih Bang. Jadi gini Bang Roni, banyak masyarakat bertanya, kok hanya menunjukkan foto ini dan mengatakan emang foto ini punya orang Kristen? Kira-kira itu gimana itu Bang Roni pendapatnya? Nah ini kan artinya ada dua sisi ya. Pertama dari umat Kristiani pertama. Umat Kristiani. Sekarang bagi umat Kristiani kan foto itu adalah mereka yakini adalah Yesus adalah sebagai yang dianggap adalah Tuhannya kan. Dan itu foto seperti itu saya lihat itu pada umumnya dan itu selalu digunakan dan dilihat dan itu diakui kan sebagai umat Kristiani. Nah, memang apakah itu merasa terusik atau tidak? Nah, kita kembalikan juga seperti kasus Ahok dulu ya. Memang dalam hal ini Ahok itu tanda kutip ya, ada dugaan unsur politis dugaan ini kan. Dan dalam hal itu juga pada saat pemilu kada. Nah, kalau itu tentunya memang ada dua hal yang berbeda, namun kan tetap dikuatkan. Nah, sekarang nanti mewakili lagi dari umat Kristiani.
nanti itu kan harus di pembuktian nanti. Dia harus menghadirkan saksi, misalnya saksi ahli baik dari rohaniawan kan. Terus apakah memang secara keagamaan mereka meyakini itu adalah Tuhannya. Nah, jika memang itu memang diyakini, dan yang kita lihat adalah bahwasanya itu adalah diyakini sebagai Tuhan yang disembah kan, disembah. Nah, dan foto itu memang sebenarnya kalau di gereja, di kalangan umat Kristen, hal itu kan foto yang lumrah. Artinya bisa dikatakan diketahui oleh umum lah ya. Diketahui oleh umum kan, hukum itu bersifat universal. Seperti yang Bang sampaikan. Kalau memang ada yang itu tidak mengakibatkan umat Kristiani, nah harus ada perbandingan menurut para ahli kan gitu kan. Nah, siapa yang berkeberatan, apakah betul itu sudah mewakili agama Kristiani kan gitu. Kalau saya melihatnya ya sama seperti yang kasus Basuki Cahayapurnama, kasus Buniani kan, penistaan agama ya dalam halnya. Masuknya nanti ke dalam pembuktian. Namun ketika polisi telah menetapkan tersangka, berarti itu sudah ada 2 alat bukti yang cukup. Nah, selama 2 alat bukti yang cukup sudah terpenuhi, itu sudah sah menjadi tersangka. Nah, tinggal nih berarti kalau dalam hal ini Polda Sumatera sudah yakin ya menetapkan tersangka, berarti sudah dimiliki. Gitu, Bang. Gimana, Bang? Kembali lagi tadi kan dengan pertanyaan Bang Rodi, apakah emang benar jika dia andai kata dia minta maaf, apakah akan hapus? Nah, itu kan pidananya. Ini kan sangat menarik ini. Ini sangat menarik ya. Karena kita lihat itu kan dia sudah sudah minta maaf ya kan? Sudah minta maaf. Begini, sama begini ya ketika orang telah membunuh ya kan? Dia telah membunuh. Dia tahu itu, dan dia mengakui pembunuhan. Terus apakah dia tidak dihukum? Lah kalau seperti itu enak banget dong di negeri ini kan? Ya kan? Enak banget dong di negeri ini, dia udah melakukan bersalah terus nggak dihukum. Apa artinya ada hukum di Indonesia ini kan begitu kan? Ya tidak. Jadi permintaan maaf adalah tidak dapat menjadi penghapus suatu tindak pidana. Pertama itu. Justru dengan dia melakukan permintaan berarti itu membuktikan bahwasanya pidana itu telah dilakukan kan, sudah terjadi. Jadi ya kalau kayak gitu misalnya orang narkoba, orang memperkosa, orang membunuh ya kan. Ya pertama seperti kasus Sambo sebelumnya ya. Kita flashback. Sebelumnya dia kan tidak mengakui kan? Iya. Akhirnya dia mengakui kan? Akhirnya mau tidak mau dengan publik ikut serta untuk mengawal kasus ini, akhirnya kan pada ujungnya ada pengakuan kan. Bahkan si Richard Eliezer juga kan dia mengakui kan, saya disuruh kan begitu. Yang awalnya juga tidak mengakui. Nah, jadi kalau itu ketika sudah melakukan permohonan maaf yang nggak serta-merta, ya enak banget dong kayak gitu. Orang udah narkoba, orang bunuh, tiba-tiba nggak dihukum lagi. Apa artinya ada penegakan hukum? Apa artinya ada Polri, ada jaksa, ada hakim, kan begitu. Jadi bagaimanapun proses hukum tetap harus dilakukan. Ini menjadi sebetulnya pembelajaran besar ya untuk kebinekaan kita. Artinya dalam satu sisi ketika berbicara tentang agama, kepercayaan itu kan hal yang sangat sensitif sebenarnya. Nah, itu menjadi apalagi nih di wilayah Sumatera Utara yang notabene itu banyak penganut Kristiani kan. Artinya bagaimanapun pasti terusik lah. Yang kita yakini sebagai yang Tuhan ya, artinya kok dibawa-bawa gitu kan, ngapain lagi? Seperti Mas Nugra misalnya sebagai penganut Kristiani sekarang, Mas Nugra itu gimana tuh dari pandangan Mas Nugra seperti itu kan gitu. Ini coba saya kembali bertanya ke Mas Nugra, gimana tuh dari pandangan, merasa terusik nggak gitu? Tentunya merasa terusik, bahkan merasa terhina ya. Merasa terhina ya, itu tuh kan justru terhina lagi tuh kan. Cuman banyak komentar masyarakat itu, jadi kan hanya menunjukkan foto bukan menista agama kalian kan gitu sekarang. Iya. Nah sama kan sepertinya kayak kasus Basuki Cahayapurnama. Dia kan sebenarnya dia dipenggal kan. Perkataannya dipenggal. Dan akhirnya Buniani juga menjadi dihukum kan dengan kasus itu. Dia dilapor balik kan gitu. Dan dia akhirnya mengakui kok, wah dipenggal lah. Nah oke lah itu hanya dalam bentuk foto. Tapi kan foto itu kan berlaku universal kan. Agama Kristiani mengakui itu yang
itu yang disembah sebagai Tuhan dan itu yang dipercayaikan begitu. Nah, kembali kepada hal kepercayaan kan, itu tidak bisa, artinya ya sudahlah, hargailah kepercayaan mereka. Contoh sekarang juga dengan konstitusi kita juga telah menjamin kan adanya penghayat kepercayaan kan. Nah, kalau dilari, wah kok penghayat kepercayaan, berarti tambah lagi aliran kepercayaan kan. Apakah kita menyalahkan mereka? Enggak juga kan, nggak bisa. Itu sudah hak asasi yang dimiliki. Asasinya untuk mempercayai seperti itu kan? Benar, itu mereka mempercayai itu. Nah, perlu lagi adanya namanya menista ya kan. Ya sudah, lakukan saja. Emang dia melakukan itu, dia udah bener nggak sama dirinya melakukan ibadahnya kan gitu. Nggak usah ngurusin agama orang lain dulu kan. Beresin aja dulu dirinya. Beresin diri. Gitu. Iya. Jadi dia kejauhan tuh Bang Mas Nugra ngelaporin kayak apa, membawa foto-foto atau apa ya, foto yang diakui sebagai agama Kristiani seperti itu. Menurut saya sih ya. Tapi dalam hal ini kita apresiasi Polda Sumatera Utara yang bekerja cepat ya dalam hal ini untuk memproses hukum itu. Karena kan RE ini kan selalu bilang dia nggak ada niat katanya untuk menista agama Kristiani. Lagi Bang Roni, kan banyak masyarakat bertanya, kok dia cepat sekali ya ditetapkan sebagai tersangka? Padahal artinya dia itu terlapor seminggu sebelum ditetapkan tersangka gitu loh. Kok apa beda gitu sama perkara lainnya? Oh, jadi begini, sebenarnya gini. Sebenarnya kan proses penetapan tersangka dalam hukum acara kan ada beberapa tahapan ya. Penyelidikan, penyidikan, langsung penetapan tersangka. Sebenarnya tidak ada suatu acuan cepat atau tidaknya bagaimana. Selama prosedural ya, selama prosedural penyelidikan, penyidikan, bukti yang dimiliki, dua alat bukti yang cukup ya, itu sudah bisa ditetapkan. Seharusnya penegakan hukum di Indonesia sebenarnya seperti itu dong, cepat semuanya. Jangan bahkan udah 2 tahun, 3 tahun tersangka, terus kasih digantung-gantungkan gitu. Sebetulnya ini terobosan yang sebenarnya penegakan hukum di Indonesia sebenarnya harusnya seperti itu, cepat kan. Artinya digeneralisasi semua untuk semua perkara kan. Benar kan. Cuman kan memang dalam hal ini kan ada tingkat kesulitan dalam menemukan atau memastikan terangnya suatu perkara. Misalnya kasus yang agak sulit, atau yang mudah untuk ditemukan faktanya. Kan ini kan kembali penemuan fakta. Kan kalau ini kan Polda dalam hal ini menurut hemat saya dia sudah yakin kan dalam dua alat bukti sehingga tidak ada keraguan. Kalau yang penetapan tersangkanya itu agak lama kan, itu kan bagian dari pengumpulan bukti, melakukan verifikasi, klarifikasi, ya kan, menghadirkan ahli. Dalam hal ini Polda Sumatera Utara sebenarnya tidak ada yang cepat juga, artinya itu viral dan itu langsung ditangani dalam laporan polisi, ya segera bertindak cepat. Seharusnya penanganan perkara hukum di Indonesia sebenarnya adalah cepat. Mau itu tersangka, mau itu kasus itu berhenti atau SP3, itu harusnya dengan cepat juga. Karena kita juga melihat bahwasanya banyak yang kasus penanganan di kepolisian itu kan sangat lama kan. Wah udah 2 tahun belum selesai, 3 tahun belum selesai. Kita bertanya-tanya lah kok ini tiba-tiba cepat ya kan. Nah sama seperti kasus Ahok yang dulu juga kan. Wah cepat banget ini, tiba-tiba sudah tersangka kan begitu. Nah ini lebih cepat lagi, belum ada hitungan bulan kan sudah tersangka kan. Nah ini sebenarnya kembali kecepatan dari tim penyidik dalam menggali bukti, Nah seharusnya standarnya sebenarnya penanganan perkara itu semuanya cepat. Tapi kan tidak mungkin juga dengan kasus yang sulit tiba-tiba cepat kan. Sebenarnya ketika itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu memang sudah hak untuk ditahan, atau ketika itu penyidikan langsung 1 kali 24 jam ya kan, langsung ditetapkan tersangka. Selama bukti itu, 2 alat bukti itu terpenuhi, ya itu sudah sah, sudah cepat gitu. Cuman memang ya kita bilang, lah kok ini cepat banget ya gitu kan. Gitu Mas Nugra.